Santai aja, kan emang di videonya 20 juga. Iya, karena kita di Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyila dari kelas 4B dari SDN Batu Ampar 09 Pagi. Saya ada tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai Ibu tentang Yayasan As-Safa ini. Baik Bu, saya mulai wawancaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Ya, nama Ibu Eko Wirawati. Pada tahun berapa As-Safa ini berdiri? As-Safa berdiri pertama kali tanggal 14 Desember 2009. Dan 16 tahun. Siapakah pendiri As-Safa dan bagaimana latar belakang singkat sejarah berdirinya As-Safa? Ya, As-Safa saya dan suami yang bangun itu awalnya karena panjang soalnya. Karena melihat lingkungan pergaulan anak-anak yang kurang baik. Jadi punya niatan dakwah untuk memperbaiki lingkungan, terutama anak-anak. Jadi kami membuka garasi dan teras rumah untuk mengumpulkan anak-anak belajar dan mengaji. Jadi sebenarnya ngajak ngaji, tapi kalau cuma ngaji doang biasanya agak susah. Jadi waktu itu awal-awal kita ajak belajar ada bahasa Inggris dan matematika di sore buat SD. Terus kalau pagi buat yang PAUD, yang kecil-kecil, yang TK gitu. Awalnya cuma segarasi, jadi itu paling 10 anak tiap pagi dan 10 sampai 15 anak kalau sore. Alhamdulillah lama-lama banyak peminat, berkembang, sampai akhirnya kita bisa beli sebuah rumah ini sampai sekarang. Ada berapa orang ustadz atau ustazah yang mengajar di As-Safa? Sekarang ada total 13 guru, 5 orang laki-laki, sisanya ibu-ibu perempuan. Apa visi dan misi As-Safa? Visinya pertama dakwah, ingin mendapat amal jariah, ridha Allah itu yang pertama. Yang kedua itu tadi memperbaiki lingkungan sekitar. Terus yang ketiga memberantas buta huruf Al-Quran. Itu aja visinya, dan berharap semuanya jadi ladang amal jariah. Program pengajian apa saja yang rutin dijalankan oleh As-Safa? Ada beberapa program. Yang pertama untuk anak usia TK itu ada di siang hari, kalau SD di sore hari. Buat SMP dan SMA itu di hari Sabtu dan Ahad. Kalau Jumat khusus ibu-ibu. Usia berapa tahun minimalnya peserta atau santri agar bisa mengikuti program di As-Safa? Ya, paling kecil usia 4 tahun dengan syarat sudah mandiri toilet, sudah tidak ditunggui orang tua. Apakah ada batas peserta atau santri yang diterima untuk belajar di As-Safa? Sebenarnya sih kalau mau diterima semua, cuma kendala kita adalah tempat. Jadi tempatnya terbatas. Saat ini kita cuma bisa buka 5 kelas, masing-masing kelas rata-rata paling maksimal 10 murid. Materi apa saja yang diajarkan dalam pengajian di As-Safa? Yang pertama adalah baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian adab dan akhlak, juga praktek ibadah keseharian. Metode pendidikan atau pengajaran seperti apa yang digunakan? Metode kalau untuk baca Al-Quran kita pakai metode Usmani, dan pendekatannya supaya anak-anak bisa beribadah, terutama sholat dengan baik dan memperbaiki adab dan akhlak. Apakah ada cara khusus di As-Safa agar peserta atau santri semangat terus dalam belajar di sini? Ya, anak-anak pertama
guru-guru yang baik, guru-guru yang tidak menekan santri, dan yang paling heboh itu hadiah, ya kan? Paling seneng kalau dapat hadiah. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi pengajar ustaz atau ustazah di sini? Ya, pertama sudah belajar metode Utsmani. Jadi kita ikut pembelajaran di LTQ Utsmani, itu guru-gurunya jadi sudah tahu basic pembelajaran Utsmani. Yang kedua, guru-gurunya juga harus amanah, bisa mengikuti prosedur yang kita tentukan. Dan yang ketiga tentunya bisa bekerja sama dengan baik. Apa yang disukai para pengajar saat mengajar di As-Safa? Apa yang disukai pengajar anak-anaknya. Jadi guru-guru kalau ketemu anak-anak yang semangat itu gurunya ikut semangat. Yang pasti tujuannya adalah lillahi ta'ala. Gitu. Apa yang disukai para santri yang belajar di As-Safa? Sukai santri tadi satu hadiah. Dua, mereka seneng belajar, katanya di sini adem, ada AC-nya. Dapat minum, pasti ada minum katanya. Terus belajarnya enak, gurunya baik-baik, begitu sih bilangnya. Bagaimana tanggapan dari jemaah atau santri pengajian tentang program yang ada? Alhamdulillah sih dari orang tua dan dari santri sudah cukup bisa menerima program pembelajaran kita. Bahkan banyak sebenarnya yang mau daftar lagi, cuma ya itu tadi kendalanya tempat. Jadi alhamdulillah bisa diterima karena kita tidak punya target yang terlalu tinggi gitu. Yang penting anak-anak mau mengaji, bisa membaca Al-Quran dengan benar, bisa salat dengan benar. Bagaimana As-Safa beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas? Yang pasti kita sekarang medianya sudah sosmed. Nah, jadi kita walaupun belum maksimal, kita sudah mulai memanfaatkan sosial media. Kita sudah pembelajaran juga sudah audio video gitu ya, pakai video pembelajaran yang menarik juga buat anak-anak. Apakah ada kendala saat menjalankan program pengajian di As-Safa? Seperti yang sudah disebutkan tadi, kendalanya ada tempat. Jadi pengennya tuh bisa lebih luas, jadi bisa lebih banyak yang belajar di sini. Karena keterbatasan tempat, banyak yang mau belajar tapi kita tidak bisa terima. Kendala yang lain adalah pasti ya tempat-tempat seperti ini adalah dana operasional, itu nggak dipungkiri. Sama yang ketiga itu mencari guru. Kadang kita kendala guru yang bisa full time mengajar, itu kan agak sulit karena kebanyakan kan bekerja gitu. Apa suka dan dukanya saat menjalankan program-program di As-Safa? Suka dukanya banyak. Alhamdulillah kita senang karena itu tadi niat awalnya kan lillahi ta'ala ya, berdakwah Al-Quran itu Allah janjikan pahala yang luar biasa. Dukanya ya ya kadang kalau berurusan dengan tingkah anak-anak, dengan itu tadi tempat, kadang di sana sini bocor atau ini rusak, itu rusak seperti itu. Kayak kemarin listrik nggak kuat, jepret, jadi harus ada yang diperbaiki di sana sini. Tapi alhamdulillah semua bisa ditanggulangi dengan pertolongan Allah. Apakah ada target tertentu setiap tahunnya untuk para peserta yang ada di As-Safa? Target yang pasti ada ya, tapi itu disesuaikan dengan level, dengan kemampuan masing-masing anak. Tapi di akhir tahun kita biasa menargetkan anak-anak untuk khatam Quran dan hafal juz 30. Itu paling minimal target. Yang terakhir, apa harapan Ibu ke depannya untuk As-Safa? Harapannya semoga Allah selalu membantu As-Safa, Allah selalu melimpahkan keberkahan buat As-Safa dan seluruh keluarga besarnya, baik guru-gurunya, anak-anaknya, dan lingkungan sekitarnya. Itu harapannya bisa lebih maju lagi, bisa berkembang lagi, bisa lebih banyak yang belajar. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk tugas saya ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah.
Dan semoga Asafa sukses terus melahirkan santri-santri generasi pecinta Al-Quran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Arshila. Semoga sukses selalu.